PLTK 2 yaitu pembuatan grafik. Nah, untuk yang pembuatan grafik ini kita menggunakan penyelesaian regresi linear. Mungkin ada beberapa yang sudah mengetahui terkait regresi linear. Mungkin kalau misalnya dulu di SMA itu ada di bagian matematika gitu, biasanya ada penyelesaian regresi linear. Nah, untuk di teknik kimia sendiri nanti akan ada bagian statistikanya juga, yaitu di semester lanjut di statistika dan rancangan percobaan itu nanti juga menggunakan penyelesaian regresi linear. Nah, untuk pembuatan grafik di sini kita menggunakan penyelesaiannya yaitu regresi linear. Nah, regresi linear sendiri itu apa? Regresi linear itu adalah salah satu model untuk memprediksi variabel terikat terhadap variabel bebas. Jadi kita ingin mengetahui pengaruh dari variabel bebas ke variabel terikatnya. Nah, biasanya memang model regresi ini dilakukan di berbagai bidang termasuk di teknik kimia sendiri. Tapi untuk yang pembuatan grafik kali ini kita hanya menggunakan dua variabel yaitu variabel X dan variabel Y, yaitu dengan regresi sederhana. Nah, di regresi sederhana ini ada dua jenis, kita menggunakan regresi linear dan regresi tidak linear. Untuk regresi linear sendiri, itu ada yang namanya intercept sama dengan 0 dan interceptnya tidak sama dengan 0. Intercept itu adalah titik potong. Jadi, semisal intercept sama dengan 0 itu, nanti gambar grafiknya akan melewati sumbu 0. Jika interceptnya tidak sama dengan 0, maka nanti gambar grafiknya itu tidak melewati sumbu 0. Jadi sudah ada gambaran ya, bahwa ada sebuah grafik jika interceptnya sama dengan 0, maka nanti gambar grafiknya itu akan melewati sumbu 0. Jika interceptnya tidak sama dengan 0, maka nanti gambar grafiknya tidak melewati sumbu 0. Nah, nanti untuk yang regresi tidak linear itu ada kurva eksponensial dan kurva parabolik. Cuman biasanya di perhitungan yang digunakan itu, yang biasanya kasus terjadi itu hanya intercept tidak sama dengan 0 dan eksponensial saja. Untuk yang intercept sama dengan 0, intercept tidak sama dengan 0. Untuk intercept yang sama dengan 0 dan parabolik biasanya jarang ada. Oke. Untuk yang regresi interceptnya sama dengan 0. Jadi gambarnya seperti ini, melewati sumbu 0, dengan persamaan Y-nya sama dengan A dikali X. Dengan A itu adalah koefisien atau slope, jadi kemiringan garis. Dengan rumus Y sama dengan AX. Dengan nilai A ini bisa diketahui yaitu sama dengan sigma X dikali Y per sigma X kuadrat. Mungkin di sini agak bingung karena kan rumusnya Y sama dengan AX, tapi kenapa nilai A itu sama dengan sigma XY per X kuadrat. Nah, sigma XY ini itu sebenarnya adalah hanya contoh saja. Jadi X data ini bisa kalian ubah misalkan data 1 dan data 2. Jadi untuk mengetahui nilai A sama dengan sigma dari data 1 dikali data 2 dibagi dengan sigma dari data 1 dikuadratkan. Nah, cuman di sini saya misalkan data satunya adalah X, data 2-nya sama dengan Y. Nah, di sini kita ambil contoh, ada kasus data 1 itu 1, 2 hingga 8, lalu data 2 itu ada 1,4, 1,6 hingga 8,4. Nah, di sini untuk menghitung kita pertama-tama adalah membuat tabel bantuan. Apa itu tabel bantuan? Tabel bantuan itu yaitu ketika kita mempunyai kasus dua data, maka kita akan membuat tabel bantuan dengan X dikali Y atau data 1 dikali data 2 dan data 1 dikuadratkan agar mempermudah perhitungan saja. Jadi misalkan ini ada data 1, data 2, lalu data 1 kali data 2 itu 1 dikali 1,4, lalu data 1 dikuadratkan itu 1 kuadrat. Jika data tabel bantuannya sudah ada, nanti per masing-masing data itu kita jumlahkan. Jadi data 1 itu dijumlahkan menjadi 36, lalu ada data Y dijumlahkan 36,5, data XY kita jumlahkan semua menjadi 205,1,
lalu data X kuadratnya 204. Jika kita sudah mengetahui jumlahan data semua, kita bisa memasukkan ke rumus A sama dengan sigma dari XY per sigma X dikuadratkan. Itu kita masukkan, untuk sigma data 1 dikali data 2 itu tadi 205,1 dibagi dengan jumlahan dari data 1 dikuadratkan itu 204. Maka nilai A-nya sama dengan 1,0054. Jika kita sudah mengetahui nilai A, kita bisa masukkan ke rumus tadi, yaitu Y sama dengan AX. Yaitu Y sama dengan 1,0054X. Ini artinya apa? Jika misalkan kita masukkan X-nya sama dengan 0, maka Y-nya juga sama dengan 0. Jika X-nya sama dengan 1, maka prediksi nilai Y-nya itu pasti nilai 1,0054 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita sudah mendapatkan persamaan nilai Y ini, kita bisa membuat gambar grafik. Jadi gambar grafiknya itu bukan dari data yang kita ketahui, tapi data yang sudah diperoleh di persamaan Y sama dengan AX. Maka nanti kita sudah dapat X-nya sembarang. X-nya sembarang bilangan real, jadi boleh 1, 2, 3, 4, ataupun bilangan minus 1, dan seterusnya. Nanti jika sudah, kita bisa menemukan gambar grafiknya. Lalu di sini ada regresi linear dengan intercept tidak sama dengan 0. Bedanya apa dengan sama dengan 0 tadi? Yaitu adalah ketambahan interceptnya. Karena tadi kan intercept sama dengan 0, maka pasti persamaannya Y sama dengan AX. Karena di sini intercept tidak sama dengan 0, karena tidak melewati sumbu 0, maka rumus Y atau persamaan Y sama dengan A kali X, AX plus B. Dengan B itu tadi intercept, dan A itu adalah koefisien. Nah, untuk mencari rumus A dan rumus B sebenarnya hampir sama seperti kita tadi intercept sama dengan 0. Jadi, misalkan di sini ada data, ya. Untuk mencari nilai A, tadi kan kalau misalkan intercept sama dengan 0 itu kan A-nya sama dengan sigma XY min sigma X dikuadratkan. Tetapi kalau untuk intercept-nya tidak sama dengan 0, maka A-nya sama dengan data 1, jumlahan data 1 dikali jumlah data 2, dikurangi dengan N itu adalah banyaknya data, maka kalau di sini contoh soalnya itu ada 10 data, dikali dengan sigma dari X dikali Y, dibagi dengan sigma X dikuadratkan, dikurangi dengan N dikali sigma X kuadrat. Mungkin nanti bisa diperhatikan juga, arti dengan sigma X dikuadratkan dengan sigma X kuadrat itu berbeda. Yaitu jika sigma X dikuadratkan, artinya adalah jumlahkan dulu data pertama, lalu dikuadratkan. Jika sigma X kuadrat, artinya masing-masing dikuadratkan, baru dijumlahkan. Ya. Nah, di sini kita langsung ambil contoh saja. Di sini ada data 1 dan data 2. Seperti tadi, jika kita ingin membuat penyelesaian, kita harus membuat tabel bantuan terlebih dahulu. Di sini maka tabel bantuannya adalah X dikali Y, lalu ada X kuadrat. Gitu ya. Jika sudah ada tabel bantuan, dan sudah masing-masing sudah kita jumlahkan, kita bisa mengetahui nilai A dan nilai B. Dengan nilai A-nya dan nilai B-nya, ketika kita sudah mendapatkan nilai A, maka rumusnya adalah sigma dari jumlahan data kedua dikurangi dengan nilai A dikali sigma X dibagi dengan N, banyaknya data. Nah, sudah dimasukkan ke rumus dari contoh soal, nilai A itu sudah diketahui 1,1667 dan nilai B-nya adalah 3,1933. Jika kita sudah mendapatkan nilai A, sudah mendapatkan nilai B, kita bisa masukkan ke rumus tadi, yaitu Y sama dengan AX plus B. Maka Y sama dengan 1,1667X plus 3,1933. Ini artinya apa? Jika kita masukkan X-nya sama dengan 0, maka nilai Y-nya sama dengan 3,1933. Tapi memang kita bilangnya bukan nilai Y, tapi kita bilangnya adalah prediksi, karena tadi kita ingin mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu variabel bebasnya X dan variabel terikatnya adalah Y. Ya. Jadi ketika kita interpretasikan ke persamaan umum, artinya
Jika kita ingin memasukkan X-nya sama dengan 1, maka prediksi nilai Y-nya adalah sebesar 3,1933 ditambah 1,1667. Nah, seperti ini. Jika kita ingin menurunkan nilai satu satuan atau kita masukkan X-nya sama dengan min 1, maka nanti juga nilainya akan turun menjadi 3,1933 dikurangi dengan 1,1667 dan seterusnya. Nah, sebetulnya perhitungan di atas itu kan sebenarnya perhitungan panjang ya. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan Excel untuk perhitungan lebih cepatnya. Nah, untuk perhitungan Excel-nya, sebentar. Nah, di sini untuk perhitungan Excel-nya adalah semisalkan kita mendapat tadi contoh soalnya adalah 1 sampai 10, data pertama, dan data keduanya adalah 4,0 hingga 15,0. Caranya seperti apa? Kita masuk ke menu data, nanti di bagian kanan, bagian analisis itu ada data analis. Seandainya misalkan tidak ada data analis di Excel kalian, kalian bisa menambahkan ke bagian file, lalu nanti ke bagian option, nanti ditaruh di menu Add-ins. Nanti di Add-ins ini, kalian bagian bawah itu ada Manage. Kalian bisa klik Manage-nya. Manage-nya bisa diklik Add-ins terlebih dahulu. Kalian bisa pilih yang Analysis Toolpack. Nanti kalau misalnya sudah, baru kalian bisa go. Nah, nanti yang diklik adalah Analysis Toolpack dan Analysis Toolpack FBA. Sebenarnya mau Analysis Toolpack saja juga tidak apa-apa. Nanti jika sudah, nanti di bagian kanan itu akan muncul data analis. Nanti kalau sudah, caranya adalah kalian drag atau kalian pilih ke data analis terlebih dahulu. Kalian pilih regresi. Karena kita akan menggunakan penyelesaian regression linear. Kalian pilih regression, kalian oke-kan. Kalian inputkan saja Y-ring-nya. Jadi data dari Y kalian input, kalian drag dari judul Y sampai data terakhir. Lalu X-ring-nya juga kalian inputkan. Nah, nanti kalau sudah, karena tadi kita drag dari judul, maka labelnya kita klik. Seandainya misalkan datanya kalian masukkan tidak dengan judulnya, maka labelnya tidak perlu diklik. Jika sudah, kalian bisa outputnya di output di range, bisa di J, H, I, dan sebagainya, atau di new worksheet, atau di new workbook. Misalkan saya outputnya di new worksheet, jika sudah nanti kalian bisa oke. Dan nanti akan muncul seperti ini. Untuk layar Excel-nya nggak kelihatan, Bu. Apa kita sendiri nyoba? Oh, actionnya tidak kelihatan ya. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oh, Mohon oke. maaf, Bu. Boleh diulang dari tadi yang Oke, oke. manage itu? Oke. Baik, maaf ya. Baik, misalkan ini ya. Tadi kan di data analis itu kita bisa klik dulu nih data analisnya. Di bagian menu data, untuk di bagian kanan itu ada data analis. Kita klik data analis terlebih dahulu. Nanti kita pilih yang regression. Jika sudah kita oke. Nanti untuk year range-nya kita klik dari judul Y sampai data terakhir. Jangan jumlahnya ya, tapi data terakhir kita masukkan. Lalu untuk input X-ray-nya kita juga inputkan dari X hingga data terakhir. Jika sudah, yang di checklist adalah labels. Kenapa? Karena tadi saya drag dari judul.
kita pilih judul. Lalu untuk output optionnya sebenarnya bisa. Ini kalau untuk yang summary outputnya ini saya pilih output range, saya taruh di J. Nah, yang untuk sekarang saya pilih new worksheet saja. Nah, nanti akan muncul summary outputnya seperti ini. Dengan data yang tadi, kita langsung menemukan summary output dengan multiple R-nya 0,98, lalu standar error-nya 0,63, dan tabel ANOVA-nya sebesar sekian. Sebenarnya nanti untuk tabel ANOVA akan dijelaskan di mata kuliah semester lanjut, jadi tidak akan saya jelaskan untuk tabel F dan signifikan error-nya. Untuk yang digunakan hanya di tabel bawah saja, di intercept dan di X. Ternyata perhitungan manualnya sama dengan perhitungan di Excel. Berarti kan B-nya sama dengan 3,1933. Lalu A-nya sama dengan 1,1667. Jadi ketika nanti kalian ingin mengerjakan, ketika ingin mencocokkan apakah perhitungan manual itu sama dengan perhitungan di Excel, kalian bisa misalkan manualnya kurang kira-kira betul apa tidak gitu ya perhitungannya, kalian bisa mencocokkannya di Excel karena kalau di Excel kan pasti sudah pasti betul. Nanti menggunakan seperti ini kita akan mengetahui intercept atau B-nya sama dengan 3,1993 dan A-nya atau X-nya itu 1,1667 gitu ya. Nah, untuk membuat grafiknya seperti apa? Untuk membuat grafiknya adalah sama seperti membuat grafik pada umumnya di Excel. Kita gerakkan terlebih dahulu X dan Y, kita blok sampai data terakhir. Setelah itu kita masuk ke insert. Nanti di insert itu kita masuk ke chartnya adalah scatter. Kita pilih scatter yang awal saja. Nah, jika sudah kita akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih quick all layout-nya itu yang muncul rumus fx-nya atau y-nya. Persamaannya kita munculkan. Nanti akan muncul seperti ini. Artinya apa? Untuk yang titik-titik ini artinya adalah jika nilainya 0, maka y-nya sama dengan 3, sekian. Kalau x-nya 1, y-nya juga naik 4, sekian dan seterusnya. Nanti kita akan tarik garis lurus antara misalnya kalian sampai x-nya sama dengan 10, nanti kalian tarik garis lurus. Nah, garis lurus ini adalah persamaan Y. Jadi nilai Y-nya itu dari garis lurus ini gitu. Jadi kalau misalnya sudah membuat grafik, jadi kalau membuat grafik itu bukan dari X dan Y yang diketahui, tapi dari perhitungan yang sudah diperoleh. Nanti kalian pilih X dan Y-nya, lalu kalian tarik garis lurus dari titik awal ke titik akhir. Itu adalah prediksi linear dari Y tersebut. Gitu ya. Baik, sebelum dilanjutkan ke eksponensial, mungkin apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu di bagian yang regresi linear? Untuk N-nya Bu, itu jumlah sampel Ibu ya? Oh iya, betul. Untuk N itu adalah jumlah banyaknya data. Jadi, jika di sini tuh kan banyaknya data ada 10, maka N-nya kita masukkan ke 10. Jika nanti soalnya datanya ada 20 atau 100, ya N-nya kita masukkan 100 gitu. Baik, mungkin kita lanjutkan jika tidak ada yang bertanya lagi. Kita masuk ke regresi linear, regresi tidak linear, yaitu pertama kita menggunakan eksponensial. Nah, di sini bedanya regresi linear tadi yang sederhana itu, kalau yang tidak linear itu udah pasti kita tidak akan melewati sumbu nol,
kita akan sama seperti intercept tidak sama dengan nol, tetapi nanti garisnya tidak lurus, tetapi garisnya melengkung. Tuh ya. Dengan rumus sama dengan Y sama dengan K dikali E pangkat AX, yaitu eksponensial dari AX. Jika seperti ini kan agak susah untuk perhitungannya, maka kita linearisasikan. Kita linearkan di kanan dan kita linearkan di kiri, yaitu kita kalikan ln. Yang kiri kita kalikan ln, yang kanan juga kita kalikan ln. Menghasilkan ln Y sama dengan AX plus ln K. Kenapa? Karena jika ln X kuadrat itu kan sama dengan 2 ln X. Jadi, tadi karena ln K dikali E pangkat AX, AX-nya kita taruh di depan, ditambah dengan ln K. Jadi, hasilnya adalah ln Y sama dengan AX plus ln K. Nah, di sini kita ada contoh soal. Perhitungannya hampir sama seperti perhitungan intercept tidak sama dengan 0, tetapi bedanya adalah jika tadi intercept tidak sama dengan 0 itu Y-nya Y biasa, jika di eksponensial, Y-nya itu kita harus jadikan ln terlebih dahulu. Jadi jika ada data 1 dan data 2 atau data X dan data Y, nanti jika sudah, Y-nya itu kita jadikan Y aksen terlebih dahulu, di mana Y aksen sama dengan ln Y. Jadi ln 2 sama dengan 0,693, ln 3, ln 4 hingga ln 14. Gitu. Sama seperti sebelum-sebelumnya, jika kita ingin menyelesaikan penyelesaiannya, perhitungannya, kita harus menggunakan tabel bantuannya, yaitu ada data yang diketahui, yaitu data X dan data Y, lalu tabel bantuannya adalah Y aksen, X dikali Y aksen, lalu X kuadrat. Bedanya, perhitungannya sama seperti perhitungan intercept tidak sama dengan 0, tetapi bedanya Y di sini yang digunakan adalah Y aksen. Jadi kita harus melinearisasikan dulu data yang kedua. Gitu ya. Dengan nilai A-nya sama dengan sigma X dikali sigma Y aksen, dikurangi N yaitu banyaknya data, dikali sigma X Y aksen, dibagi dengan sigma X dikuadratkan, dikurangi dengan banyaknya data dikali dengan sigma X kuadrat atau data pertama dikuadratkan. Lalu, jika sesuai dengan data ini, kita masukkan A-nya sama dengan 0,204193. Dan untuk B aksennya sama seperti tadi, intercept tidak sama dengan 0, tetapi kita menggunakan Y aksen. B aksennya sama dengan sigma Y aksen dikurangi dengan A kali sigma X dibagi dengan N. Nah, tetapi B aksen di sini bukan berarti nanti Y-nya itu kan tadi AX plus ln K. Nah, K di sini adalah eksponensial dari B aksen. Jadi, ketika kita sudah mendapatkan nilai B aksen, kita harus eksponensialkan dari B aksen karena kita harus menemukan ln K-nya. Jadi B aksennya sama dengan 0,653 sama dengan ln K, maka K-nya sama dengan eksponensial dari B aksen. Eksponensial dari 0,6534 sama dengan 1,922. Maka K-nya sama dengan 1,922. Jika kita sudah mendapatkan nilai A, kita sudah mendapatkan nilai K, maka kita bisa masukkan ke persamaan Y sama dengan AX plus ln K. Jadi A-nya tadi 0,204193 plus ln K. Tetapi karena kita tadi sudah linear, kan, kita menggunakan persamaan yang awal, yaitu K kali E pangkat AX. Jadi bukan dari rumus yang ini, bukan dari rumus yang linear ini, tapi kita masuk ke rumus yang Y sama dengan KE pangkat AX. Jika sudah, maka sama seperti yang tadi intercept tidak sama dengan 0. Jika sudah mendapatkan perhitungan ini, kita bisa mengetahui grafiknya dari seandainya kita masukkan X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 1,922. Jika Y-nya sama dengan 1, jika X-nya sama dengan 1, maka Y-nya sekian. Gitu ya.
Nah, untuk yang parabolik, sebenarnya parabolik ini eksponensial ada di dalam parabolik sebetulnya, karena gambar parabolik ini kita tidak bisa memastikan. Jadi kadang bisa melengkung ke atas, kadang bisa sama seperti yang regresi linear lurus, kadang juga bisa landai ke bawah gitu. Jadi untuk kurva parabolik ini tergantung dari data yang ada gitu. Kalau eksponensial itu udah pasti akan melengkung. Nah, kalau kurva parabolik itu tergantung data yang ada. Nah, kalau yang tadi eksponensial itu Y sama dengan K kali E pangkat AX, maka untuk parabolik itu rumusnya Y sama dengan K kali X pangkat A. Sama seperti eksponensial kita linearkan, maka ln Y-nya sama dengan ln K ditambah A dikali ln X. Gitu. Sebentar ya. Ya, baik, maaf karena PowerPoint-nya agak error, maka lanjutkan dengan yang PDF saja. Baik, kita masuk ke yang tadi, regresi parabolik. Jadi kita juga ada salah satu contoh, kita masukkan ke contoh tadi. Nah, bedanya jika untuk yang parabolik ini, maka dua-duanya data itu kita lenkan. Kalau tadi yang eksponensial kita hanya y-aksen saja atau hanya data kedua aja yang dilenkan, maka untuk yang parabolik, data satu itu juga kita lenkan. Jadi data satu dan data 2 sama-sama kita lengkap. Nah, nanti kalau misalnya dalam perhitungan, kita sudah tidak menggunakan data X dan data Y. Yang kita pergunakan adalah X aksen dan Y aksennya. Sama seperti tadi, jika kita sudah mendapatkan data yang diperoleh atau data yang diketahui, maka kita membuat tabel bantuan terlebih dahulu. Jika sudah, nah untuk tabel bantuan di parabolik yaitu X aksen atau ln X, ln Y, ln data pertama, ln data kedua, lalu ada data pertama ln data pertama dikali ln data kedua, dan X kuadratnya di sini kita menggunakan X kuadrat yang sudah dilenkan, yang sudah dilinearisasikan. Jadi untuk parabolik kita sudah tidak menggunakan data yang diketahui untuk perhitungannya. Jika sudah, kita bisa masukkan ke rumus. Rumusnya juga sama seperti rumus intercept tidak sama dengan 0. Bedanya XY di sini kita menggunakan XY yang sudah kita lenkan. Gitu. Maka sigma X aksen dikali sigma Y aksen dikurangi dengan banyaknya data dikali sigma X aksen Y aksen
dibagi dengan sigma X aksen dikuadratkan, dikurangi dengan banyaknya data, atau N dikali dengan sigma X dikuadratkan. Gitu. Dengan A-nya sama dengan 0,6021. Nah, ln K atau B aksen itu sama dengan sigma Y aksen dikurangi dengan A kali sigma X aksen per N. Yaitu ln K-nya sama dengan 0,6689. Maka K-nya sama dengan eksponensial dari ln K. Yaitu K-nya 1,952. Jika kita sudah mendapatkan nilai A, kita sudah mendapatkan nilai K, kita bisa masukkan ke rumus yang tadi, yaitu Y sama dengan K dikali X pangkat A. Gitu. Sebenarnya untuk perhitungan dari mulai intercept tidak sama dengan 0, eksponensial dan parabolik itu sama untuk rumusnya. Yang membedakan untuk yang regresi linear intercept tidak sama dengan 0 itu tabel bantuannya hanya X data 1 sama data 2 dikalikan dan data 1 dikuadratkan. Jika eksponensial hanya Y aksen, nah jika parabolik X aksen dan Y aksennya yang digunakan. Gitu. Untuk membuat grafik yang eksponensial, itu adalah Nah, untuk membuat grafik yang eksponensial tadi, caranya sama seperti kita membuat grafik yang regresi linear. Bedanya, kalau yang tadi kan kita sama-sama ngedrag dari X, Y tadi data yang diketahui itu, kita masuk ke insert, lalu kita ke bagian sketcher, sama awalnya sama seperti kita menggambar grafik yang linear. Tetapi bedanya kalau eksponensial adalah nanti di bagian Y-nya ini kita klik kanan, lalu kita pilih format trend line. Nah, nanti kita bisa milih yang eksponensial. Itu nanti bentuknya akan berbeda, yaitu bentuknya melengkung ke atas. Untuk grafiknya, perbedaannya dengan linear adalah untuk trend line-nya nanti kita pilih yang eksponensial. Jadi nanti rumusnya juga akan berubah ke rumus eksponensial dan gambarnya juga akan berubah ke bentuk eksponensial. Untuk perhitungannya, yang tadi perhitungan summary output-nya, kalau yang eksponensial, ngedrag yang si intercept tadi, bedanya kalau regresi linear itu kan X dan Y yang kita masukkan di range-nya ya ke data analis. Nah, kalau yang eksponensial nanti yang input Y-nya itu kita masukkan yang Y aksen, bukan yang Y. Jadi nanti kita bisa menemukan intercept dan X-nya sesuai dengan rumus yang eksponensial. Gitu. Ya, baik. Untuk materi pembuatan grafik sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ibu izin bertanya, Iya, gimana? kalau tadi kan ada tabel yang intercept sama X, terus di pinggir-pinggirnya tuh judulnya ada yang value, terus lower upper yang itu Bu. Itu tanya dimasukin formula apa gimana? Gimana yang mana? Yang mana? Yang udah bikin grafik, ada Oh, tabel yang intercept sama X. Oh, sebentar. Yang dia tahu. Yang ini ya? Ya Oh, Bu, yang ini betul ya. itu. Lower upper, ya.
Kalau yang ini tidak perlu, jadi kita hanya menggunakan koefisien ini saja yang digunakan karena untuk yang standar error, tabel T, nilai P dan seterusnya nanti kalian akan dibahas di semester lanjut yaitu di mata kuliah statistika dan perancangan percobaan. Untuk yang grafik PLTK ini kita hanya menggunakan nilai koefisiennya saja. Jadi untuk interceptnya B dan X-nya adalah nilai A. Gitu. Oke. Ada Baik, yang lain? Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin sudah paham, saya anggap paham. Baik, mungkin nanti kalian bisa mencoba juga di Excel kalian bagaimana cara perhitungannya. Nah, untuk yang praktikum PPL3 modul pembuatan grafik ini sebenarnya sudah selesai. Untuk selanjutnya nanti kalian tidak perlu untuk yang modul pertama ini tidak perlu membuat laporan praktikum tidak perlu. Nanti saya akan membuat soal. Silakan kalian bisa selesaikan. Saya kasih waktu hingga besok pagi jam 10 pagi. Jadi kalian bisa menyelesaikan sendiri sambil buka buku, sambil buka catatan. Untuk soalnya nanti akan saya bagikan di chat Zoom. Nanti untuk ketentuan pengirimannya juga ada di situ. Gitu. Ibu boleh minta itunya nggak, Bu? PDF contohnya Oh, yang baik. di share screen tadi. Oh ya, boleh. Nanti juga saya share ke chat Zoom ya sebentar. Terima kasih, Bu. Untuk materi pembuatan grafiknya sudah saya share ke chat Zoom dan untuk soal modulnya juga sudah saya share ke chat Zoom. Silakan untuk bisa di-download. Nanti silakan bisa kalian kerjakan soalnya. Kalian setelah kerjakan bisa dikumpulkan sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk itu karena sudah tidak ada yang bertanya, apakah ada yang masih ada yang bertanya lagi terkait pembuatan grafik ini? Sudah tidak ya, semoga sudah paham. Untuk praktikum hari ini sudah selesai. Terima kasih waktunya, terima kasih sudah mendengarkan. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Terima Baik, kasih, Ibu. baik. Silakan bisa meninggalkan ruang Zoom.